Pada suatu waktu, ada seorang kaya yang sadar bahwa penderitaan akibat usia tua menimpa baik orang kaya maupun orang miskin. Jadi, ia menyerahkan seluruh kekayaan serta kedudukannya yang terhormat untuk hidup sebagai pertapa hutan yang rendah hati. Is berlatih meditasi dan mengembangkan batinnya dengan membebaskan dirinya dari pikiran yang tidak baik. Dengan segera, ia menjadi sangat puas dan bahagia. Kedamaian dan keramahannya perlahan-lahan menarik 500 pengikut ke sisinya. Pada masa itu, sebagian besar beku biasanya kelihatan serius dan kaku. Namun, ada seorang beku yang istimewa. Walaupun berwibawa, La selalu tersenyum. Tidak peduli apa yang terjadi, ia tidak pernah kehilangan secercah sinar kebahagiaan dari dalam dirinya. La bahkan tersenyum paling lebar dan tertawa paling hangat pada saat-saat yang menyenangkan. Para beku, dan juga orang-orang lain, kadangkala bertanya mengapa La selalu begitu bahagia dan tersenyum. Jika saya memberitahumu, kamu tidak akan percaya padaku. Dan jika kamu berpikir saya berbohong, itu akan menjatuhkan guruku. Ia tertawa kecil. Guru tua yang bijak tahu sumber kebahagiaan yang tidak bisa dihilangkan dari wajahnya. Maka, ia menjadikan biku yang paling bahagia ini tangan kanannya. Pada suatu tahun, setelah musim hujan, guru tua dan 500 biku pergi ke kota. Ketika mereka sedang tinggal di kota selama musim semi, Raja mengizinkan mereka tinggal di tamannya yang menyenangkan. Raja adalah orang yang baik yang mengambil tanggung jawabnya sebagai penguasa dengan serius. Ia mencoba untuk melindungi rakyatnya dari bahaya dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Selain sering bertindak sebagai penengah di antara para menterinya yang berseteru, ia juga harus cemas akan raja-raja negeri sebelah yang ingin menguasai negerinya. Kadangkala para istrinya berebut meminta perhatianis, juga demi kemajuan putra-putra mereka. Sewaktu-waktu ada juga orang-orang yang tidak puas mengancam untuk membunuhnya dan, tentu saja ia juga harus terus cemas akan keuangan kerajaan. Sebenarnya, ia punya banyak hal yang perlu dicemaskan, sehingga ia tidak punya waktu untuk bahagia. Begitu musim panas mendekat, ia tahu bahwa para beku sedang bersiap untuk kembali ke hutan. Karena memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan pemimpin Sangha yang sudah tua, Raja pergi mengunjunginya dan memintanya untuk tinggal. Yang mulia, engkau sekarang telah begitu tua dan lemah. Apa gunanya kembali ke hutan? Mengapa engkau tidak mengirim pengikutmu kembali ke hutan sementara kamu berdiam di sini? Ia bertanya. Pemimpin Sangha kemudian memanggil tangan kanannya dan berkata, "Sekarang saya menunjuk kamu sebagai wakil pemimpin beku. Kalian semua kembali ke hutan, karena saya terlalu tua dan lemah. Saya akan tinggal di sini seperti yang diminta raja." Maka 500 beku kembali ke tempat mereka di hutan, dan guru tua tetap tinggal di kota. Wakil pimpinan beku melanjutkan latihan meditasinya dengan rajin di hutan. Ia mendapatkan begitu banyak kebijaksanaan dan kedamaian, sehingga ia bahkan menjadi lebih bahagia dibandingkan sebelumnya. Ia rindu akan gurunya dan ingin berbagi kebahagiaannya dengan beliau. Jadi ia kembali ke kota untuk berkunjung. Ketika ia tiba, ia duduk di permadani di kaki biku tua. Mereka tidak berbicara banyak, tapi setiap kali ia bicara, biku muda ini akan berkata, "Betapa bahagianya, oh, betapa bahagianya." Tidak berapa lama, raja datang berkunjung. Ia menghormat pada pimpinan biku. Tapi bukannya memberikan penghormatan yang layak dengan menyapa raja, beku muda dari hutan ini berulang-ulang berucap, "Betapa bahagianya, oh, betapa bahagianya." Hal ini sangat mengganggu raja. Dengan semua kecemasan saya, jadwal yang sibuk dan tanggung jawab yang berat, saya meluangkan waktu berkunjung dan beku yang di sini ini, bahkan tidak menghormati dan mengetahui saya ada. Sungguh suatu penghinaan, pikirnya. Yang mulia, beku ini pasti kebanyakan makan. Itulah sebabnya mengapa ia begitu bahagia. Apakah ia berbaring di sini dengan malasnya sepanjang hari? Ia bertanya pada beku senior. Pimpinan beku menjawab, "Oh, Raja, bersabarlah, dan saya akan memberitahu engkau sumber kebahagiaannya. Tidak banyak orang yang tahu. Dulu ia adalah seorang raja, sama kaya dan hebatnya seperti Paduka. Lalu, suatu hari, ia melepaskan kehidupannya sebagai raja dan ditahbiskan menjadi seorang biku. Sekarang, ia berpikir kebahagiaannya yang dulu sebagai raja tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebahagiaan dan kegembiraan yang dialaminya saat ini.
Ia biasanya dikelilingi oleh pasukan yang melindunginya. Sekarang, duduk di hutan tanpa takut pada apapun, ia tidak perlu penjaga lagi, tidak perlu cemas lagi untuk melindungi kekayaan dan kerajaannya. Bebas dari kekhawatiran, latihan meditasinya maju ke tingkat di mana ia mencapai kedamaian dalam diri, sehingga ia tidak dapat menahan diri untuk mengucapkan berulang-ulang, "Betapa bahagianya, oh, betapa bahagianya, kebijaksanaannya melindungi dirinya dan orang lain." Lanjut pimpinan biku. Raja langsung mengerti. Mendengar cerita mengenai biku yang bahagia ini membuatnya damai. Ia tinggal sebentar dan menerima nasihat dari keduanya. Lalu, ia menghormat kepada mereka dan kembali ke istananya. Sementara itu, biku yang riang gembira yang pernah menjadi raja, menghormat pada gurunya dan kembali ke hutan. Sedangkan, pimpinan biku yang sudah tua itu hidup hingga lanjut usia sebelum akhirnya meninggal untuk dilahirkan kembali di alam surga. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak cerita indah.